bahaskan di sini ya, harap bersabar ya, sebentar dikit lagi. Bagaimana kalau misalkan ya, bagaimana kalau misalkan kita kita bahas ya suatu potensial ya, kita bahaskan suatu potensial yang memiliki apa namanya? Potensial yang memiliki ya, masih dibahas tentang potensial penghalang ya. Potensial ya, untuk potensial sembarang ya. Ya potensial sembarang ya, katakanlah potensialnya bentuk suatu fungsi gitu, v fungsi x ya. Nah, v fungsi x artinya kalau misalkan kita bahaskan ini potensial secara sembarang, maka nanti ada apa namanya, ada tinjauan yang berbeda tentu saja ya. Nah ini tadi ya. Nah tadi kita punya ini potensial sembarang. Nah ya, artinya kita punya ini. Bentar, kalau kita punya potensial sembarang berarti nanti kita punya gini. Nah ini kan bisa berapapun ya. Yang ini bisa berapapun, yang ini bisa berapapun. Ya sorry, kok berapapun. Ini tetap ini ya. Ini tetap gini, gini. Nah nanti yang ini tetap ini gini, ini gini. Nah ini potensial berapapun itu artinya wis sembarang lah, wis bentuknya gini ya, sembarang. Nah ini potensialnya sebesar Vx di sini ya. Kalau sebelumnya kan rata di sini ya, sebesar V0. Sekarang kan tidak sama dengan V0 ya. Ini min L sampai L ya, tetap tetap saja nanti di sini tetap aja akan ada gelombang yang diteruskan, itu A tadi, dan gelombang yang dipantulkan yaitu B tadi, E I K X, E min I K X, dan ini tetap tetap sama, yang ini E pangkat E I K X ya. Nah begitu. Nah berarti kalau kita lihat ya fungsi gelombangnya ini secara kualitatif ya, kita bisa lihat secara kualitatif itu ya, kita bisa lihat begini. Nah perilakunya bagaimana? Nah, kita bisa perlihatkan di sini. Ini ya, ini dari min L sampai L ya, itu kan menjadi, nah ini ya, nah ini akan jadi begini. Nah ini akan nanti lemah di sini ya. Nah, lemah di sini dan tetap tembus di sini ya. Nah itu ya. Nah ini kita bahas untuk potensial sembarang ya, bentuk potensial yang tidak teratur ya. Sebenarnya potensial yang tidak teratur. Nah potensial yang tidak teratur. Nah Nah, kita ambil yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana perilaku koefisien transmisinya. Ya, kita punya tadi untuk potensial ini, ya, kita punya ini fungsi transmisinya, kita ambil di sini ya. Nah, ini, ya, ini, gitu. Maka nanti potensialnya ini bukan V0 lagi, melainkan V fungsi X tadi, ya, V fungsi X kuadrat tadi, ya. Yang ini itu kan sama dengan tadi ya 4E ya, sama juga ya 4E ya, Vx min E ini ya. Nah ini bukan V0 lagi melainkan Vx. Nah ini ya Vx ini ya, ini Vx. Nah ini min E ini tadi ya. Nah oke, begitu. Sekarang gini ya. Nah sekarang gini bentar. Ya ini ya, ini tapi kita perlu bahas ini dulu ya. Nah sekarang kita asumsikan kita lakukan pendekatan di mana potensialnya itu sangat tinggi sekali ya, barirnya itu sangat tinggi sekali. Nah sehingga apa yang terjadi di sini ya, sehingga kita bisa lakukan pendekatan di sini ya. Ini kan akan menjadi, kan ini gini ya, ini kan menjadi ya 1 plus Vx kuadrat per tadi itu per apa, per 4E ya, Vx min E ini dikalikan ini sorry ini dibagi tadi, ini ya, ini ini dibagi dengan Vx min E tadi ya, dikalikan sin H bar kuadrat ya, 2L per H bar ya, dikalikan tadi, dikalikan, nah sebentar ini kurang geser ya, ini kurang geser. Nah ini dikalikan
dikalikan apa tadi? Dikalikan itu ya, dikalikan ini, dikalikan 2L, ya, itu 2M, ya, Vx min E, ya, min 1, ya. Kalau potensialnya itu mendekati, apa namanya, kalau potensialnya mendekati tak hingga, nanti sinus hiperboliknya itu, ya, sinus hiperboliknya itu, tadi dari 2L per H bar tadi, ya, dikalikan akar, ya, 2M, ya, Vx min E, itu akan mendekati, ya, akan mendekati eksponensial, ya, eksponensial, ya, per 2 dikalikan eksponensial min 2L, sorry, ini satu, ini kok eksponensial lagi sih, ini 1 per 2 ya, ini 1 per 2 ini, nah ini 1 per 2, ya, mendekati setengah ini, setengah ini 2L per H bar, ya, dikalikan tadi apa, dikalikan apa itu, 2M, ya, Vx min E, ya, gitu. Nah, itu dikalikan Vx min E itu, gitu ya. Nanti kan menjadi seperti itu. Nah, sehingga koefisien transmisinya itu akan menjadi gini ya, akan menjadi nanti kalau kita ingat Dirac Taylor ya, ingat Dirac Taylor, kita ekspansi dia hanya di dua suku pertama ya. Ya, kalau kita punya fungsi fx ya, itu di mana fungsinya jangan warnanya jangan sama, kita buat yang berbeda aja. Kalau kita punya fx ya untuk 1 plus x, ya, pangkat n, ya, ini akan menjadi 1 plus nx ya, untuk x itu sangat sangat kecil sekali, ya. Nah, di sini bisa dibayangkan kalau misalkan eh, ini kan di fungsi di dalam ini, kalau misalkan kita bayangkan ya, ini kan Vx-nya kan akan menjadi besar ya. Nah, sehingga ini kuantitas yang di dalam ini kan akan sangat-sangat, apa namanya, sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil sekali gitu. Ya, tentu saja dipengaruhi dengan sin Habar kuadrat ini. Ya, kalau kita lihat Vx kuadrat ya dikuadratkan ya besar banget. Ya, tapi nanti kalau misalkan kita lihat di sini, ya, kita cukup peduli dengan suku yang, apa namanya, suku yang kedua ini saja, yang suku yang kedua ini saja, n dikalikan x itu. Ya, berarti kan dikalikan ini dikalikan suku yang ini, ya, dikalikan suku yang depan ini. Ya, jadi itu gak usah ribet-ribet gitu. Nah, sehingga kita punya ini sekarang, ya, koefisien transmisi itu akan mendekati ya. Nah, kita ambil potensialnya itu, barrier-nya tinggi banget ya. Itu akan menjadi itu ya, sehingga kita cuma punya suku yang suku yang mana? Suku yang mana tadi? Suku yang ini saja ya. Ini Vx V apa namanya? Vx kuadrat dibagi dengan 4E Vx min E dikalikan dengan eksponensial tadi ya, eksponensial ya. Oh, sorry, yang ini kan tadi kan ada apa namanya? Ada setengahnya ya, ada faktor setengahnya tadi. Ya, itu ada faktor setengahnya tadi, ya, dikalikan faktor setengahnya tadi. Ya, E pangkat min 2L per H bar, ya, itu kalikan apa tuh? 2M, ya, Vx min E ya. Nah, kalian coba lihat lagi di Vismat ya, untuk sinus hiperbolik yang nilainya blow up itu gimana itu karakteristiknya, gitu. Nah, oke, berarti sekarang ini apa namanya, ya, berarti kita cuma ini, oh sorry, ini kan kalau ini sorry, ini kan kuadrat ya, berarti ini juga, apa namanya, juga variabel yang ini itu adalah kuadrat juga ya kan, kuadrat juga. Kenapa? Karena ini sinus hiperbolik kuadrat tadi ya, sinus hiperbolik kuadrat ya, sehingga nanti kita punya di sini ya, kalau kita dapatkan ini kan sama dengan ini. Gimana kalau kita logkan sekarang? Lente ya. Kita logkan sekarang jadinya ya, kita punya ya, apa namanya? eh len ya, len min ya Vx kuadrat per ya 4E ya Vx min E gini ya.
ini di apa namanya per 2 ya, masukkan duanya lah ya per 2 ya berarti ini kan jadinya sekarang apa ini? Ya ini kan pangkat kuad apa namanya? Pangkat 2 ya. Berarti kan bisa pindah duanya ke depan ya len apa itu? Apa itu tadi? Len apa namanya? Len e pangkat min 2L per H bar ya akar apa tadi? 2M Vx min E ya. Ini apa namanya? Itu len dikalikan 2 ya, dikalikan 2. Ya, kenapa? Karena ada variabel kuadratnya ini ya. Variabel kuadratnya ini. Sorry. Ini pangkat 2 ya, kok 2 di sini sih. Ya, ini pangkat 2 ya, ini pangkat 2. Nah, ini mengingat len Vx kan mendekati tak hingga ya. Di mana ketika Vx mendekati tak hingga, maka nilai lennya itu kan mendekati 0. Sehingga kita akan hanya peduli pada suku yang kedua ya. Ini kan sama dengan len eksponensial sesuatu itu kan sama dengan dirinya sendiri ya, atau duanya ini langsung masuk ke sini lah ya. Ya, duanya masuk ke sini ya. Nah, ini duanya masuk ke sini. 2L kalikan 2 ya. Berarti kan akan menjadi min 2 ya dikalikan apa itu tadi 2L per H bar dikalikan apa itu? Gak usah eksponensialnya lenyap sekarang. Ini dikalikan apa? Dikalikan 2M ya Vx min E gitu ya. Nah, artinya kita punya sekarang T-nya itu sama dengan ini. Nah, kembali lagi ke permasalahan ini. Ya, sabar ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ambil pias kecil di sini. Kita ambil piasnya. Ya, kita menggunakan metode kalkulus ya. Kita ambil piasnya. Aduh, 12 ya. Kita ambil piasnya. Ya, kita ambil piasnya. Ya, piasnya. Nah, kita ambil piasnya itu tadi. Kita ambil kecil sekali. Ya, kita ambil piasnya di situ. Nah, ini kalau kita ambil piasnya, ya tadi kan piasnya kan gini. Nah, gini kita ambil sedikit saja. Berarti kalau kita ambil sedikit saja, maka kita dapatkan gelombang yang seperti ini, ya. Ini tak perbesar jadinya seperti ini, ya. Nah, gitu. Nah, kita ambil piasnya di sini. Nah, tentu saja dari sini kita punya titik katakanlah x1, di sini x2 ya karena kita ambil sumbu x. Nah, terus kita ambil lagi di sini, ya. Kita ambil ini. Nah, ini thread ini ya. Kita ambil ya bahwa setiap gelombang di sini ya, setiap gelombang di sini ya, setiap gelombang di sini aku mau ambil dia pias-pias kecilnya ya, pias-pias tak bagi dengan pias-pias kecil ya. Nah, pias-pias kecil ya, pias-pias kecil banget di sini ya, pias-pias kecil. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat di metode kalkulus 1 kan ada metode seperti ini. Nah, pias-pias kecil ini ya ini kan ini x1, di sini x2, tak ambil sangat kecil sekali ya sini ya. Jika delta x di sini ya, tak ambil delta x ini. Maka logikanya ya, logikanya tadi kalau kita punya len t tadi itu sama dengan min 2 dikalikan 2L itu 2L dikalikan seper H bar dikalikan akar ya 2M Vx min E ya, di mana 2L itu kan didapatkan dari apa? 2L kan didapatkan dari apa? L dikurangi min L alias L dikurangi min L ini kan sama dengan selisih panjang yang kiri yaitu apa namanya L min L ya ini L ini kurangi ini kan sama dengan selisihnya alias delta X-nya ya. Artinya nanti ini bisa diambil mendekati ya min 2. Nah, kalikan delta X, tapi kan karena di sini berjumlah dari sini sampai sini, maka kita ambil sigmanya delta X dikalikan, maka ini kita ambil rata-ratanya. Ya, kita nggak mungkin semua ya, kita ambil rata-ratanya, seper H bar dikalikan akar ya 2M Vx ya min E. Ya, kenapa kita ambil rata-rata? Karena sudah bentuknya fungsi distribusi, ya, rata-ratanya. Begitu. Nah, oke, lanjut sekarang. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ya, bagaimana kalau misalkan ya, kalau misalkan kita ambil ya, kita ambil delta X ini sangat kecil sekali, ya. Nah, tentu saja kalau delta X sangat kecil sekali, maka sigma itu akan menjadi integral dx ya, akan menjadi objek yang kontinu dia. Maka kita dapatkan di sini len t ya, itu akan menjadi min 2 per H bar integral x1 x2
dx dikalikan akar ya 2m ya v x min e ya. Nah, kalau kita ambil eksponensialnya lagi kedua ruas, kita dapatkan e pangkat min 2 per habar ya integral x1 x2 dx dikalikan apa namanya 2m ya vx min e ya. Nah, kita ambil di sini katakanlah e pangkat min apa namanya e pangkat min gamma ya, di mana ya kita ambil e pangkat gamma itu ya. Nah, kalau nanti kita hitung ya itu sebentar e pangkat itu ya kita ambil itu ya e pangkat sorry ini gamanya itu berarti dengan gamanya itu sama dengan ya kita ambil ini. Nah, di sini sudah sini ya. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, ini x-nya nggak ikut ya. Ini x-nya. Nah, ini x pangkat gamma ya, min gamma ya. Dengan gamanya apa? Dengan gamanya itu adalah ya berarti dengan gamanya adalah 2 per habar integral x1 x2 dx ya 2m ya v x min e ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai basis konstruksi bagaimana kita mempelajari apa namanya mempelajari tentang partikel alfa yang bisa lepas dari inti. Tentu saja potensialnya adalah potensial yang kita tinjau nanti V-nya adalah potensial Coulomb dan energinya adalah energi elektrostatisnya ya begitu. Nanti kalau misal ya sebagai sedikit saja untuk apa namanya untuk untuk sebentar ya untuk apa namanya partikel alfa ya dalam inti ya. Nanti tentu saja Vx-nya akan kita ambil Vr ya, itu kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. Hukum apa namanya potensial listrik itu dikalikan 2Ze kuadrat per R ini. Ya, tentu saja ini akan sebanding dengan 1/R ya. Nah, dua dari mana? Dua dari muatan partikel alfanya nanti yang kita hitung itu kan. Gitu. Nah, ya gini. Nah, ini sebentar. Ini kan tadi kita dapatkan ini ya. Nah, ini gitu. Gitu ya. Nah, oke, sudah sampai sini aja ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan ya. Oke.